الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kali ini kita akan menyampaikan materi lanjutan dari materi at-tadawi bid-du'a, yaitu melakukan terapi dengan doa atau melakukan pengobatan dengan doa. Pada kali ini kita sudah sampai kepada doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan menyampaikan tentang bagaimana doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, doa yang paling sering diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Dalam Sahih Muslim, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terjaga dari maksiat dan kecukupan. Dalam Sunan At-Tirmidzi, Syahr bin Hausyab radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, doa apakah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ada bersamamu? Kemudian ia menjawab, doa yang sering dibaca oleh Nabi yaitu Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam Sahih Muslim, Tariq bin Ashim radhiyallahu anhu meriwayatkan, apabila ada seorang masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarinya, kemudian memerintahkan kepadanya untuk berdoa dengan kalimat ini, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah rezeki kepadaku. Kemudian dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan kepadamu. Dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu
meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku sebuah doa yang dapat kubaca dalam solat. Beliau pun bersabda, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah banyak berbuat zalim kepada diriku, sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Untuk itu, ampunilah dosa-dosaku dengan ampunan dari sisimu, dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Sahih Muslim dan Ahmad, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa dengan doa berikut, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni, Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku, kebodohanku dan kelalaianku, serta apa-apa yang Engkau lebih mengetahui daripada aku. Ya Allah, ampunilah dosaku dalam kesungguhan dan gurauanku, kekeliruan dan kesengajaanku, dan semuanya itu ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah kuperbuat dan yang belum aku perbuat, yang kurahasiakan maupun yang kulakukan dengan terang-terangan, dan dosa-dosa yang lebih Engkau ketahui daripada aku. Engkau yang pertama dan yang akhir, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi SAW doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari keburukan amal yang telah kuperbuat dan keburukan amal yang belum kuperbuat. Kemudian para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mengemukakan tentang 4 macam doa-doa Rasulullah SAW. Yang pertama, beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis berikut, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa doa Rasulullah SAW yaitu Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan dan berubahnya kesehatan yang telah Engkau karuniakan, dan dari siksamu yang datang secara tiba-tiba serta semua bentuk kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian beliau SAW juga memohon perlindungan kepada Allah yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, aku tidak menyampaikan selain apa yang pernah disabdakan Rasulullah SAW. Beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal wal jubun wal bukhl wal haram wa azabil qabri.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'wah la yastajabu laha. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, dari ketaatan dan malas, sifat pengecut dan bakhil, pikun, dan dari azab kubur. Ya Allah, berilah ketakwaan pada diriku, sucikanlah jiwaku karena Engkau sebaik-baik yang mensucikan dan Engkaulah pemiliknya. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Doanya saya ulangi sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wah la yustajabu laha. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Berlindunglah kalian kepada Allah dari musibah yang payah, kemalangan yang susul menyusul, takdir yang buruk, dan dari kegembiraan musuh terhadap musibah yang menimpa. Dengan sabda Nabi SAW yang kami sebutkan ini, maka doa kita kalau ingin menjadikan perkataan Nabi ini atau perintah Nabi ini sebagai doa, maka doa kita adalah a'udzu billah min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Saya ulangi, doa kita berdasarkan hadis ini yaitu a'udzu billah min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da, yang artinya saya memohon kepada Allah dari musibah yang payah, dari kemalangan yang susul menyusul, dari takdir yang buruk, dan dari kegembiraan musuh terhadap musibah yang menimpa. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Aisyah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi pernah berdoa dengan kalimat ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa azabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka, dari siksa neraka, serta dari keburukan kekayaan dan kefakiran. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, katakanlah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasy syarri kulli ajili wa ajili
ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin, wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin, wa as'aluka minal khairi ma sa'alaka abduk wa rasuluk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa asta'idzuka mimma sta'adzaka minhu abduk wa rasuluk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala akibatahu rasyada. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu segala kebaikan, baik yang segera maupun yang akan datang, yang ku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan, baik yang segera maupun yang akan datang, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Dan aku memohon kepadamu surga dengan segala yang mendekatkannya kepadanya, baik dari perkataan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala yang mendekatkannya kepadanya, baik dari perkataan maupun perbuatan. Dan aku memohon kebaikan yang telah diminta oleh hamba dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang hamba dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlindung kepadamu dengannya. Dan aku memohon kepadamu dari keburukan segala yang engkau takdirkan bagiku, jadikanlah semuanya berujung kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian doa yang kedua, Rasulullah SAW berdoa dengan Asmaul Husna. Kalau yang pertama tadi Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua ini Rasulullah berdoa dengan menggunakan Al-Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki berdoa dengan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dengan bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, Zat yang Maha Esa, tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Qala faqala walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Buraidah kemudian berkata, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh ia telah meminta kepada Allah dengan nama yang apabila dia diminta dengannya, dia Allah pasti akan memberi, dan apabila seorang hamba berdoa dengannya, maka dia Allah pasti akan mengabulkan doanya. Dalam riwayat lain disebutkan, sungguh kamu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Dalam Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia pernah duduk bersama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang lelaki yang mengerjakan solat kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluk. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ashabi tadruna bima da'a qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala walladhi nafsi biyadihi laqad da'a Allah bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu bahwa hanya milik-Mu segala pujian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Pemberi, Maha Pencipta langit dan bumi. Wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Zat yang hidup kekal, wahai Zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, sungguh aku memohon kepadamu. Nabi SAW pun bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian dengan apa ia berdoa? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau SAW bersabda, demi Zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila dia diseru dengannya, dia pasti akan menjawab, dan apabila diminta dengannya, maka dia Allah pasti akan memberi. Dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma afini fi jasadi wa afini fi basari waj'alhu al-waris minni la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim walhamdulillah rabbil alamin. Saya ulangi sekali lagi doanya. Allahumma afini fi jasadi wa afini fi basari waj'alhul warisa minni la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berilah kesehatan pada badanku dan berilah kesehatan pada pandanganku, dan jadikanlah ia sebagai pewarisku. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Zat yang maha pemurah lagi maha mulia. Maha suci Allah, pemilik arasy yang agung, dan segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Hadis riwayat Tirmizi. Saya ulangi lagi sekali lagi doanya. Allahumma afini fi jasadi wa afini fi basari waj'alhul warisa minni la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dalam hadis yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ada seorang badui, yaitu orang pedalaman, datang menemui Rasulullah SAW, kemudian berkata, Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku kalimat yang akan aku ucapkan. Beliau Rasulullah SAW pun menjawab, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah rabbil alamin
La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Qal fahaulai li rabbi famali. Qala kullahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, Zat yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian laki-laki tadi berkata, itu semua untukku, lalu mana yang untukku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, katakanlah, ya Allah, ampunilah aku, berilah rahmat kepadaku, berilah petunjuk bagiku, limpahkan rezeki kepadaku, dan berilah kesehatan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Saya ulangi doanya secara keseluruhan, yaitu La ilaha illallah wahdah la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Saya ulangi sekali lagi doa yang diucapkan, yang diajarkan Rasulullah SAW kepada orang Badui tersebut, yaitu La ilaha illallah wahdah la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, aku berserah diri dan beriman kepadamu, dan kepadamu aku bertawakal. Kepadamu aku kembali, dan denganmu aku berhukum. Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan kekuasaanmu. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maka jangan biarkan aku. Engkaulah Zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia akan mati. Saya ulangi doanya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi izzatik la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Sekali lagi, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamutu
wal jinnu wal insu yamutun. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW meminta kesehatan dan keselamatan kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW meminta kesehatan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang banyak sehingga tidak ada sedikit pun kita hafal darinya. Aku berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah berdoa dengan doa yang banyak sehingga kami tidak bisa menghafalnya." Maka beliau bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sebuah doa yang merangkum semua itu? Katakanlah, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan yang telah diminta oleh nabimu Muhammad SAW, dan aku berlindung dari keburukan yang nabimu Muhammad SAW telah berlindung darinya. Engkaulah tempat meminta pertolongan, dan kepadamu kami menyampaikan, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ibnu Majah dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, doa manakah yang paling utama?" Beliau bersabda, "Mintalah kepada Rabbku kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat." Lalu lelaki tadi datang kembali pada hari berikutnya dan berkata, "Ya Rasulullah, doa manakah yang paling utama?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya seperti sedia kala. Kemudian pada hari ketiga ia juga datang kembali dan mengatakan seperti sebelumnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apabila engkau diberi kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat, maka sungguh engkau telah beruntung." At-Tirmizi meriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya aku berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku berdoa kepada Allah." Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Mintalah kepada Allah kesehatan dan keselamatan." Aku pun diam, tidak bertanya selama beberapa hari. Kemudian aku datang kembali kepadanya dan bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku berdoa kepada Allah." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Abbas, wahai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa sebagai berikut, "Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr." Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan perisai urusanku, dan perbaikilah duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang di dalamnya tempat kembali bagiku, dan jadikanlah hidupku penambah segala kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian bagiku penutup dari segala keburukan. Hadis riwayat Muslim. Saya ulangi doanya.
Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Sekali lagi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kemudian dalam hadis Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada saya, Qul Allahumma hdini wa saddidni, wa fi riwayatin Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ucapkanlah, ya Allah, tunjukilah aku dan berikanlah kepadaku keistiqomahan dalam beramal. Dalam riwayat lain, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu petunjuk dan keistiqomahan dalam beramal. Jadi doanya yaitu Allahumma hdini wasaddidni. Saya ulangi, Allahumma hdini wasaddidni, yang artinya, ya Allah, tunjukilah aku dan berikanlah kepadaku keistiqomahan dalam beramal. Allahumma hdini wasaddidni. Dalam riwayat lain, doa beliau adalah Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Saya ulangi, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Allahumma inni as'alukal huda wassadad, yang artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu petunjuk dan keistiqomahan dalam beramal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian doa jenis yang keempat dari Rasulullah SAW, yaitu doa orang yang berada dalam kesulitan dan membutuhkan. Jadi doa jenis yang keempat dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu doa orang yang berada dalam kesulitan dan membutuhkan. Dalam hadis At-Tirmidzi, Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang budak yang sedang dalam proses pembebasan datang kepada beliau dan berkata, sungguh aku tidak mampu untuk membayar biaya pembebasan diriku, maka tolonglah aku. Ia pun menjawab, maukah kamu aku ajari beberapa kalimat yang pernah Rasulullah SAW ajarkan kepadaku, meskipun engkau mempunyai hutang sebesar gunung Sobir, pasti akan terlunasi. Yaitu ucapkanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aknini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan untukku dengan apa yang engkau halalkan dari yang engkau haramkan, dan cukupkanlah aku dengan anugerahmu dari memohon kepada selainmu. Jadi doanya, Allahumma kfini bihalalika amman haramik wa aknini bifadlika amman siwak. Saya ulangi doanya, Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aknini bifadlika amman siwak. Sekali lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aknini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan untukku dengan apa yang engkau halalkan dari yang engkau haramkan, dan cukupkanlah aku dengan anugerahmu dari memohon kepada selainmu.
Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Zinnuni isda'a wa huwa fi batnil huti, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu illa istajaballahu lah." Doa Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia berdoa sedangkan ia berada di dalam perut ikan. Doanya beliau, yaitu Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau, dan aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat aniaya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut, doanya Nabi Yunus tadi, dalam sebuah urusan, kecuali Allah pasti akan mengabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Kemudian yang terakhir, yaitu hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah satu doa Nabi Daud alaihissalam yaitu, Allahumma inni as'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka, Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu kecintaanmu dan kecintaan terhadap orang yang mencintaimu, dan amalan yang menyampaikan aku kepada kecintaanmu. Ya Allah, jadikanlah kecintaanmu lebih aku cintai dari diriku sendiri, keluargaku, dan dari air dingin. Hadis riwayat Tirmizi. Saya ulangi doanya Nabi Daud alaihissalam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Saya ulangi doanya Nabi Daud alaihissalam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, tentang berbagai informasi dalam hadis-hadis yang sahih tentang doa-doa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersemangat untuk mengambil doa-doa Rasulullah SAW, kemudian kita jadikan sebagai doa-doa rutin kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.